يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kita diberi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang selalu mendukung kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Dan tentu di bulan Ramadan ini kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita melalui ibadah ini secara sempurna. Dan hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah kita diberikan kenikmatan menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, ingatlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya di bulan Ramadan semata, karena Allah Rabbul Alamin, Rabb kita semua, bukan hanya pencipta bulan Ramadan, bukan hanya Rabb yang diibadahi di bulan Ramadan semata. Allah adalah Rabb bulan Syawal, Allah adalah Rabb bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Maka tidaklah pantas kalau kita umat Islam hanya semangat beribadah Ramadan, tetapi setelah Ramadan kita lalai, kita meninggalkan ibadah-ibadah ini dengan melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, maka pada khutbah yang mulia ini kami ingin memberikan nasihat tentang tanda-tanda diterimanya amal soleh kita. Para ulama kita telah menyebutkan sebuah kaidah yang sangat agung, Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, beliau menyebutkan min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jazai sayyiati sayyiatu ba'daha. Kata para ulama kita rahimahullah ta'ala, di antara balasan kebaikan adalah timbulnya kebaikan-kebaikan berikutnya. Wa min jazai sayyiati sayyiatu ba'daha, dan bagian dari balasan kejelekan adalah munculnya kejelekan-kejelekan berikutnya. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adikku, jamaah Masjid Thariqul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda diterimanya amal kita di bulan Ramadan kita yang pertama adalah seseorang itu diberi taufik, diberi kemudahan untuk beramal soleh di bulan-bulan berikutnya. Minimalnya dia menjaga amalan-amalan itu secara istiqomah. Ketika dia rajin sholat berjamaah selama bulan Ramadan, sholat isya, maghrib, subuh, zuhur dan asar, dia jaga pula di luar Ramadan, di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, dia jaga. Itu tandanya ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita telah berpuasa penuh di bulan Ramadan, maka tanda diterimanya amal. Kata para ulama kita, Allah memberi kemudahan kepada kita umat Islam untuk meneruskan dengan puasa-puasa berikutnya. Maka bila seseorang diberi kemudahan
untuk melakukan puasa di bulan Syawal. Dia sempurnakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dia ikutkan dengan puasa Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bidnya. Itu tanda jamaah Id yang mulia. Ibadah puasa di bulan Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sebaliknya, bila keluar Ramadan, kita sudah semangat melakukan sholat malam, puasa di siang hari Ramadan, tetapi setelah Ramadan dia meninggalkan itu semua. Bahkan dia meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Dia pun kembali melakukan maksiat, dosa-dosa besar. Ketahuilah sesungguhnya ibadah di bulan Ramadan yang dia lakukan dengan penuh, dengan banyak, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya kaidah yang sangat mulia yang harus kita ingat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita pernah mendengar ada istilah STMJ, bapak-bapak dan ibu-ibu. STMJ itu bukan susu telur madu jahe, bukan. STMJ itu sholat terus, maksiat jalan. Kenapa ada istilah seperti ini jamaah Id yang mulia, jamaah Thariqul Jannah yang mulia? Ada orang sholat terus, tapi korupsi jalan terus. Ada orang sholat terus, di sholat 5 waktu, tetapi makan riba jalan terus. Ada orang sholat terus, sholat dia jaga sholatnya, tetapi kok kenapa dia durhaka kepada kedua orang tuanya? Ya, ini kaidahnya. Wa min jazaa'i sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Balasan dari kejelekan, munculnya kejelekan berikutnya. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Idul Fitri yang mulia, ketahuilah itu tanda sholat Anda itu tidak diterima. Sholat Anda itu jelek. Karena kalau sholat tidak baik, itu pasti Pak. Kalau kita sholat 5 waktu dengan benar, puasa Ramadan dengan tulus ikhlas, itu akan memunculkan kebaikan-kebaikan. Kalau betul istri, suami, anak kita ini sholat dengan benar, maka dia akan jadi orang yang mulia. Ya, semakin benar sholatnya, dia akan semakin lembut kepada istrinya. Semakin benar, betul sholatnya ikhlas dan mengikuti Nabi SAW, dia akan semakin berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi aneh, orang-orang di hari ini, dia sholat Jumat, dia sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dia rajin ke masjid Thariqul Jannah, kok tetapi dia durhaka sama kedua orang tuanya. Dia rajin sholat 5 waktu, kok tetapi dia tetap korupsi di kantornya. Ketahuilah, korupsi di kantornya itu menunjukkan sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sholatnya benar, akan memunculkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Wa min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha. Dan wa min jazaa'i sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat Id Thariqul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tanda pertama diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah puasa Ramadan kita diterima, Allah akan memberi kemudahan kita beribadah, semakin giat beribadah di bulan-bulan berikutnya. Di bulan Syawal ini dia akan semakin rajin datang ke masjid, dia akan semakin rajin sholat berjamaah di masjid, dia akan semangat beribadah, semangat untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Tidak hanya zakat fitri saja di bulan Ramadan, dia ikutkan dengan sedekah-sedekah sunnah di bulan-bulan berikutnya. Maka subhanallah, itulah tanda diterimanya amal yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, para ulama kita menyebutkan tanda diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau melakukan ibadah itu merasakan kelezatan hati, merasakan lapangnya dada. Pak, Bu, Nabi kita SAW itu kalau melakukan sholat seperti ini, sholat ini beliau rasakan lezat di dalam hati. Maka beliau berkata kepada Bilal dalam hadis yang sahih, kata beliau, "Kum ya Bilal, berdirilah Bilal, tegakkanlah sholat, fa'arifna bis sholat." Ya Bilal, Bilal ini muazin Rasulullah SAW. Bilal, kumandangkan azan, kumandangkan iqamah.
Ayo kita sholat. Tenangkan hati nabimu ini ya Bilal. Tenangkan hati nabimu ini Rasulullah SAW. Hati kita semua dengan sholat. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana sholat-sholat Anda? Kalau Anda sholat, kita sholat, tidak merasakan kelezatan, ya, kenikmatan, makanya sholatnya cepat, ya. Pengennya sholat 11 rakaat, 23 rakaat, hitungan cuma 5 menit, 7 menit. Kenapa? Karena Anda merasa lelah, merasa capek. Sholat menjadi beban dalam hidup Anda. Anda tidak menikmatinya. Makanya pengen cepat selesai, pengen cepat selesai. Karena mengurusi urusan dunia lebih Anda cintai daripada urusan sholat ini, urusan akhirat kita semua. Inilah tanda orang-orang yang diterima amalnya. Apa tandanya jemaah yang mulia? Adalah Allah memberikan kenikmatan, kelezatan hati ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita mengevaluasi, memuhasabah diri kita sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Pak, Bu, ya. Beliau sholat sampai kakinya bengkak. Sampai Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, engkau adalah seorang nabi yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Tetapi kenapa engkau melakukan seperti ini? Sholat, bayangkan, sampai kakinya bengkak." Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita saja mungkin belum pernah sholat dalam keadaan kaki kita kesemutan, lama berdiri di malam hari dan di siang hari. Nabi kita, manusia yang sudah dipastikan surga, bahkan pembuka kunci surga. Tidak bisa surga itu dibuka kecuali dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi kita sholat dengan penuh kelezatan, menikmati sholat itu sampai beliau berkata menjawab jawaban Aisyah, "Ya afala akunu abadan syakuro." Apakah aku ini wahai Aisyah istriku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah yang mulia, orang yang diterima amalnya tandanya dia menikmati kelezatan beribadah. Tetapi kalau bapak-bapak merasakan ketika sholatnya pengen cepat selesai, subhanallah, tidak menikmati ibadah, bahkan tidak tumanina, pikirannya kemana-mana. Dia berdiri, duduk di masjid, tapi pikirannya kepada urusan-urusan dunia yang lainnya. Sebagiannya pikirannya ada pada hutang piutangnya, sebagiannya pikirannya ada pada tugasnya di kantor dan kerjaannya di bisnisnya. Tetapi dia lupa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda diterimanya amal kita yang kedua. Seseorang yang merasakan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Bahkan Allah itu menjadikan lezatnya ibadah itu, Pak, salat itu bukan hanya di hati, tapi pada mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking nikmatnya, Pak, lihat orang salat, ya, Nabi itu berbahagia. Coba kalau kita kira-kira lebih nikmat lihat sepak bola apa lihat orang sholat? Lebih nikmat lihat orang nongkrong di kafe atau lihat orang sholat? Ya, subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi muhasabah bagi kita semua. Kita lebih nikmat melihat hal-hal dunia, permainan dan sebagainya dari urusan-urusan dunia. Kita tidak nikmat melihat orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat itu ngapain? Sujud, ruku, berdiri, duduk, subhanallah. Mungkin ini sebab salah satunya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal-amal kita. Kemudian yang ketiga, para ulama kita menyebutkan tanda diterimanya amal itu setelah di bulan Ramadan, seseorang itu diberi kemudahan untuk menjauhi dosa-dosanya. Untuk menjauhi dosa-dosanya. Pak, Ibu jamaah Idul Fitri Thariqul Jannah yang mulia, kalau sholat malam kita diterima, puasa Ramadan kita diterima, zakat fitri kita ini diterima, ya hal-hal tersebut akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita dari berbagai dosa-dosa yang besar. Maka
Coba kita perhatikan tadi, subhanallah, ada orang yang sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dia tetap melakukan dosa-dosa besar setelah bulan Ramadan. Ini tandanya bahwa amal-amalnya di bulan Ramadan itu tidak diterima. Tetapi ketika di luar Ramadan, Allah mudahkan dia melakukan ketaatan. Kemudian Allah lindungi dia dari berbagai macam dosa. Banyak dosa-dosa yang dulunya dia lakukan, dia tinggalkan setelah bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Itu adalah bagian dari tanda Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada orang-orang mukmin yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasakan amal soleh yang dia lakukan itu belum sempurna. Dia tetap memandang ibadah yang dia lakukan itu kecil, sehingga bapak dan ibu dia banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang diterima amalnya. Jadi Pak, ketika dia menyelesaikan ibadah, bukan dia semakin subhanallah ujub dan sombong. Ketika dia menyelesaikan ibadah sholat, ibadah Ramadan, ibadah haji dan umroh dan sebagainya dari ibadah-ibadah yang besar, semakin dia tunduk dan banyak meminta ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita, tanda puncaknya diterimanya amal soleh seseorang adalah ketika Allah mudahkan dia setelah beribadah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan di akhir Ramadan, di 10 malam terakhir, sudah banyaknya kita beribadah. Allah mengajarkan dengan wasilah Rasulullah SAW doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf yang cinta dengan pemaafan, maka ya Allah maafkanlah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan, setelah sholat kita diperintahkan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita beristighfar. Subhanallah, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Luar biasa. Bahkan coba bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah perhatikan, kita keluar dari WC setelah berwudu, kita memanjatkan istighfar dan tobat kepada Allah Taala. Ketika keluar WC, aneh. Mungkin kalau kita memperhatikan syariat-syariat Allah dan Rasulnya, kenapa di syariat-syariat yang besar, setelah kita beribadah, kita memohon ampun, kita keluar dari WC, kita berdoa, ghufranaka. Keluar dari WC, mandi dengan sabun, sikat gigi, sampo, keluar, Allah perintahkan, ghufranaka, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Setelah kita berwudu, kita pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa doanya? Allahumma ij'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang banyak bertobat, yang banyak memohon ampun kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah, bahkan Nabi ketika memenangkan pertempuran, Islam ini berjaya, dan itu adalah surah terakhir yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Surat terakhir itu ibu-ibu jamaah adalah surah An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang kemenangan. Ini kan hari raya ini, hari kemenangan, hari Id, hari akbar kita, hari kemenangan bagi umat Islam. Iza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa selanjutnya? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian orang-orang itu berbondong. Kan seperti hari raya ini. Biasanya kalau sholat biasa, subhanallah, mungkin cuma 2 shaf, 3 shaf, 1 shaf sholat subuh. Sholat hari raya berbondong-bondong.
family, keluarga mudik ke Palem ini, ke Sedang Senang ini, ke Coblong ini, ikut sholat hari raya Idul Fitri bersama kita semua di Thoriqul Jannah. Saya dahulu Nabi dinillahi afwaja. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, sucikanlah Allah kaum muslimin. Ya, sucikanlah Allah dari segala aib dan kekurangan. Kemudian kita diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang diterima amalnya, manusia-manusia yang beriman, yang soleh dan soleha, itu tidak pernah meninggalkan istighfar dalam kehidupannya. Sehingga orang yang diterima amalnya semakin rendah hati, semakin tawadu, tidak ujub dan sombong, dan tidak meremehkan kebaikan, tidak meremehkan dosa pula, dan tidak pula meremehkan orang lain. Semakin banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah puncak kemenangan kita, dan itulah tanda diterimanya amal-amal saleh kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.